Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom MPM dimanapun kalian berada, yuk sama-sama aku ingin ajak kalian untuk memuji Tuhan. Pasti kalian udah tahu lagu ini, sama-sama kita memuji Tuhan, kita gerakin bareng kita. Amin. Yuk. Amin. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Sama-sama kita urang dari awal. Amin. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemenangan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba.
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada satu ayat juga yang akhir-akhir ini menjadi pegangan buat kita semua, yaitu di Yesaya 41 ayat 10. Berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dan aku percaya dan tim juga sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berserah kepada Tuhan, karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Sama-sama aku mau ajak buat kalian semua yang mendengarkan ibadah MPM pada hari ini, yuk teman-teman, sama-sama kita berserah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan serius, dengan hati sungguh-sungguh, Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama kita ulang dari awal.
Ku tidak takut, ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Angkat kedua tangan kalian, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Amin.
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Yes Tuhan, Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dikasih kesempatan untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan penyembahan kami, pujian kami ke tangan-Mu Tuhan. Dan kami sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Ko Eco Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu itu untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan biar setiap firman yang tertanam bisa menjadi buah, bisa menjadi rema buat kehidupan kami. Dan juga pakai kuping kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kefokusan, berikan kepekaan hati kami untuk mendengarkan firman. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang kami tinggikan dan kami percaya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman MPM dan juga teman-teman yang lainnya yang menonton ibadah online pada hari ini. Kembali lagi saya Eko, biasa dipanggil Eco, panggil aja Ko Eco yang akan membawakan sharing pada hari ini. Nah teman-teman sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat hari ini, buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami telah menikmati pujian penyembahan dalam hadirat-Mu begitu indah. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Dan Engkau Allah berbicaralah bagi setiap kami. Dan hamba berdoa Kau Allah mengurapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan setiap perkatamu saja mau Kau sampaikan buat teman-teman yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau Allah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itulah pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Dan Engkau firman-Mu itu juga yang mengubahkan hidup kami dari hari ke hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, hari ini temanya adalah tentang manusia baru. Wah, new man. Waduh, manusia baru. Seperti apakah kita tiba-tiba jadi jagoan seperti yang di film-film fiksi kah? Nah, tapi ini ada hal yang penting bahwa tahun integrity, the year of integrity adalah sikap kita seperti serupa dengan karakter Kristus. Kalau minggu lalu sudah dibawain sharing tentang kerelaan hati untuk diproses. Jadi, nggak mungkin orang bisa mencapai karakter Kristus kalau dia tidak memiliki kerelaan hati untuk diproses. Nah, kalau sekarang adalah perjalanan perubahan itu, gimana jadi manusia baru tersebut. Oke, teman-teman boleh disiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita buka dulu yuk kebenaran firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Kita baca sama-sama ya di rumah masing-masing. Sudah ready? Saya ulangi lagi, Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat ke-24. Oke, kita baca sama-sama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sama-sama katakan amin. Amin.
Oke, teman-teman, hidup di dalam Tuhan itu setelah lahir baru atau atau mungkin teman-teman bilang setelah dibaptis selam, itu tidak instan langsung berubah. Ini contoh nih, misalkan abis dibaptis selam, pas keluar dari kolam, langsung tiba-tiba jadi 100% jadi orang baik. Wah, jadi apa gunanya hidup baptis selam? Bentar dulu, itu adalah ada suatu lambang untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi hidup kita di dalam daging ini masih dalam proses untuk berubah dari yang sebelumnya dipimpin oleh kedagingan, dipimpin oleh roh. Nah itu, jadi istilah katanya yang tadi Koico bilang, tidak instan langsung berubah. Manusia baru di sini adalah bukan tampak luarnya, bukan tampak fisik, tampak lahirianya, tetapi batin di dalamnya. Jiwa dan rohnya yang berubah. Fisiknya tetap seperti itu, bahkan fisik kita semakin tua, tetapi roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya? Oh, itu jelas banget teman-teman. Kalau istilah katanya mau berubah di dalam Tuhan, minggu lalu sudah dibilang bahwa salah satunya adalah setiap hari bergaul sama Tuhan, kita konsumsi firman Tuhan. Salah satu hal pentingnya ya. Yes, itu betul sekali teman-teman. Jadi kalau Koico mau bilang adalah gini, kalau kita kan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Kalau Koico mau tambah lagi di ayat sebelumnya, ini kan Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Nah, ayat 21 dan ayat 22 ya, firman Tuhan seperti ini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, mau lewat baca firman setiap hari, waktu dengar khotbah dan segala macamnya, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan seterusnya ayat 23 sampai dengan ayat 24. Koico mau ambil dua kata, menanggalkan dan mengenakan. Ini maksudnya apa? Kayak pakaian aja ditanggalkan terus dan juga mengenakan. Iya, itu gini. Manusia apa nih kulit secara fisiknya di black itu? Bukan teman-teman. Maksudnya sikapnya, sikap dia secara manusia, sikap-sikap yang lama ditanggalkan manusia lama tanda kutip dan mengenakan manusia baru, sikap yang baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau tadi dibilang nggak bisa berubah secara instan tiba-tiba, makanya sepanjang proses itulah kita perlu apa? Ada tindakan aktif, bukan menunggu secara pasif. Tuhan, saya tunggu ini, saya berpasrah padamu, iya Tuhan ubah. Bukan, tapi lebih karena gini, saya menyerahkan kehendak bebas saya. Untuk saya sebelumnya tuh, saya punya kehendak bebas, saya mau pakai untuk kedagingan saya, mau buat diri saya sendiri, mau buat kedagingan saya, mau buat hawa nafsu saya. Tapi sekarang saya ganti dengan apa? Saya serahkan kehendak bebas saya untuk apa? Untuk mengikuti Tuhan dengan hati yang rela. Contoh simpel, wah dulu mah kalau ada orang yang nyangkitin saya, misalkan contoh ya, saya akan balas dendam. Itu kedagingan. Tapi waktu dengar firman Tuhan, orang yang kita benci sekalipun kita harus ampuni. Nah, kita punya kehendak bebas walaupun udah anak Tuhan. Tapi kita bisa nggak untuk apa? Iya Tuhan, saya kesal, hati saya sakit, tapi saya sadar firman Tuhan yang saya baca adalah harus ampuni orang yang saya benci, musuh saya sekalipun. Saya mau taat. Nah itu, waktu kita mau mulai berproses dari sana, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, baru kita bisa dibilang itu. Maka yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenarannya. Kebenarannya mana? Ya di firman Tuhan. Dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa maksudnya kekudusan? Dipisahkan dari sesuatu, kudus. Jadi kita nggak ikut cara kebanyakan orang atau cara-cara duniawi, tapi kita ikut sesuai dengan apa kata Tuhan. Atau kata lainnya sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya teman-teman. Jadi kita tangkap dulu poin ini, bahwa kita jadi manusia baru itu bukanlah tindakan pasif, tapi adalah tindakan aktif kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tapi lebih karena kita bekerja sama. Tuhan ada tindakan yang Tuhan lakukan dan ada tindakan yang dari kita lakukan. Kita udah terima keselamatan secara cuma-cuma yang itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, proses pemurnian inilah menjadi manusia baru. Itu harus ada bagian kita yang kita lakukan. Dan memang bukan karena kekuatan kita, tetapi lebih ke arah kita aktif mengejar Tuhan, mengejar Roh Kudus, mengejar firman-Nya. Dan nanti yang Tuhan yang adalah sumber kuasa perubahan itu sendiri yang bekerja di dalam kita melalui firman-Nya. Amin. Nah itu teman-teman. Jadi ingat betul-betul bahwa ada kata menanggalkan dan mengenakan. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru.
Dari dua kata itu, Koeco mau ingetin lagi, berarti ada tindakan meninggalkan atau membuang sikap-sikap lama kita dan melatih. Kalau dibilang mengenakan manusia baru itu berarti melatih, melakukan atau menerapkan sikap-sikap baru kita sesuai sikap Kristus. Tindakan melatih, tindakan yang kita melatih sikap-sikap yang baru ini akan berubah menjadi kebiasaan baru. Nah, teman-teman, jadi kan kalau minggu lalu tentang perubahan, pembaharuan budimu. Yes, jadi teman-teman, Koeco mau sampaikan juga bahwa ada proses dalam kita menjadi manusia baru tuh gini. Kita mulai dari hati dan pikiran yang diubahkan. From in to outside. Dari dalam kita diubahkan keluar menjadi apa? Menjadi awalnya adalah perkataan dan tindakan. Koeco ulangi. Proses jadi manusia baru ini dimulai dari hati dan pikiran yang diubahkan oleh Tuhan. Oke? Ingat baik-baik. Lalu akan berubah menjadi apa? Menjadi perkataan dan tindakan. Ingat baik-baik. Dari perkataan dan tindakan nanti lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Nah itu teman-teman. Dari kebiasaan itulah nanti akhirannya akan menjadi karakter. Maka dari itu nggak mungkin orang punya karakter Kristus kalau tidak dilatih dari hari ke hariannya. Mau dia sudah jadi pengikut Tuhan yang lama, tapi dia jadi murid Kristus gak yang mau diajar, yang mau terima pengajaran itu dan mau berubah. Kalau nggak mungkin bisa. Banyak hal di hidup kita yang perlu diubah. Satu persatu pelan-pelan diubah, dikikis kedagingannya dan biar roh yang semakin memimpin hidup kita. Amin. Nah itu teman-teman, mulai dari dalamnya seseorang. Kalau teman-teman ini kita baca deh sebelumnya lagi. Kalau tadi kan Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 22. Perikop ini tentang manusia baru. Teman-teman coba baca nih. Koeco akan bacakan dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ya, demikianlah firman Tuhan. Disiapkan nih Alkitabnya. Ayat 17 ya, kan perikopnya itu dilihat manusia baru dari ayat 17 sampai dengan ayat 32. Teman-teman kalau mau baca habis silakan. Nih, Koeco bacain ayat yang sebelumnya lagi. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, itu kan tadi menggambarkan prosesnya ya. Lalu masuk ayat 21, 22, 23 dan 24 yang pertama kali. Koeco, ini alurnya maju mundur, nggak apa-apa, pelan-pelan. Koeco kasih tahu dulu tujuannya. Ingat tadi bahwa prosesnya apa? Mulai dari hati dan pikiran kita yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, berbuah menjadi perkataan dan tindakan, lalu dari sering melakukan itu akan menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan akan menjadi karakter Kristus. Jadi teman-teman mau jadi serupa dengan karakter Kristus memang tidak mudah, ya, tapi bukan berarti tidak mungkin kita bisa. Amin, katakan sama-sama amin. Nah teman-teman, dan kalau kita mau habiskan dari ayat 25 sampai dengan dari ayat 25 sampai dengan ayat 32 itu adalah kan tadi, yuk kita jangan sampai jadi manusia yang bodoh, manusia yang degil, tapi kita menjadi orang yang mau diubahkan. Nah, di perikop tersebut ada kasih beberapa tindakan manusia yang manusia baru itu seperti apa sih, ada disampaikan. Tapi Koeco kan langsung sampaikan aja, teman-teman nanti baca sendiri di rumah ya, ayat 25 sampai dengan ayat 32. Dan dari beberapa ayat tersebut, beberapa tindakan manusia baru adalah ini. Kita coba latihan sama-sama ya teman-teman. Membuang dusta, atau membuang dusta berarti berkata benar. Tidak membiarkan marah berkepanjangan, dalam kurung tidak menyimpan kebencian. Jangan buka kesempatan buat iblis. Ada lagi di firman Tuhan itu dari ayat 25 sampai dengan 32. Stop mencuri, tetapi bekerjalah. Ini adalah perkataan dari Paulus kepada jemaat di Efesus pada konteks pada zaman itu. Ada lagi, ganti perkataan kotor dengan perkataan yang baik dan membangun. Nah teman-teman, mungkin nggak saat ini kebiasaan ngomong kotor? Gantilah perkataan yang baik dan membangun. Kenapa? Karena ada firman Tuhan berkata bahwa hidup mati dikuasai oleh
Hidup dalam arti dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, harusnya kita memakan buah yang baik dong. Maka dari itu kita jaga perkataan kita, baik buat diri sendiri atau enggak buat orang lain. Oke? Lalu tidak mendukakan Roh Kudus. Tidak mendukakan Roh Kudus itu apa? Sudah terima Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalammu, jangan kembali lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena itu akan mendukakan Roh Kudus. Istilahnya nanti kita akan kembali lagi malah ke manusia lama. Harusnya kita sedang perjalanan menuju manusia baru, teman-teman. Ada lagi, membuang segala kejahatan. Itu ada dijelaskan di ayat tersebut. Membuang segala kejahatan itu ada di ayat yang ke 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antaramu, demikian pula segala kejahatan. Dan teman-teman, yang terakhir adalah kalau Koeco lihat adalah bertindak kasih kepada sesama. Kasih itu banyak dijelaskan di bulan Februari kemarin. Dan bulan Maret ini berbicara tentang karakter Kristus dalam hidup kita. Yuk teman-teman, Koeco mau ajak kita merenung bersama-sama yuk. Boleh? Jadi manusia lama apa, tanda kutip? Manusia lama apa atau sikap negatif apa yang teman-teman mau buang hari-hari ini? Nggak usah banyak-banyak, ada 10, 20, 100. Oke, cukup. Pikirin 1-3 aja. Boleh nggak teman-teman sekarang merenung di saat sambil mendengarkan firman Tuhan? Manusia lama apa yang aku mau tanggalkan? Nah itu. Dan selanjutnya, yang ini penting, selain menanggalkan, mau mengenakan manusia baru apa? Jadi sikap Kristus apakah? Sikap yang benar apakah yang mau saya bangun hari-hari ini? Sama, fokus aja 1-3. Biasanya kebalikannya, tadi kalau misalkan membuang dusta berarti berkata benar. Kalau membenci berarti mengampuni. Nah itu coba teman-teman pilih 1-3. Fokus teman-teman selama seminggu ini, teman-teman mau melakukan itu yuk. Coba dipikirkan baik-baik. Sudah? Koeco kasih waktu nih, sebentar aja. Teman-teman sambil merenung, yuk. Manusia lama apa yang mau saya buang, dan manusia baru apa yang mau saya bangun. Oke, teman-teman sudah ambil waktu untuk merenung, menyadari manusia lama apa yang mau saya buang, saya mau tanggalkan, dan manusia baru apa yang mau dikenakan. Latihan sama-sama seminggu ke depan, dan tentunya minta pertolongan Roh Kudus untuk, ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa mengenakan manusia baru ini. Amin. Nah, teman-teman, satu ayat penutup dari Koeco hari ini yang mau sampaikan adalah, biarlah kita sampai kepada titik di mana Galatia 2 ayat 20. Koeco ulangi, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 2 ayat yang ke-20. Baca sama-sama dengan perlahan tapi yakin, ya. Kita baca sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama-sama katakan, amin. Yuk teman-teman. Hidup sekarang masih dalam daging, dicubit sakit. Iya. Boleh kita hidup dalam fisik yang sekarang yang terbatas ini, tapi kita ada jiwa dan roh di dalam kita yang Tuhan akan pulihkan, yang dimana melalui roh Tuhan akan memimpin hidup kita. Daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Dan kiranya kita terus membiarkan hidup kita dipimpin oleh roh menuju kepada kehidupan, bukan kepada kebinasan yang jika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh daging. Tapi biarlah kita memberikan diri kita dipimpin oleh roh untuk kita dipimpin semakin kepada kehidupan. Amin teman-teman. Sekali lagi Koeco mau sebutin, kita baca sama-sama sekali lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Yuk, kita akan mau doa tutup teman-teman. Doa tutup firman, sama-sama siapkan waktumu, kita fokus kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat hari ini, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan,
Kami mau praktek firman, melakukan firman Tuhan, karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berbahagia Tuhan, karena kami percaya waktu kami melakukan kebenaran firman-Mu, itu sangat berdampak positif, sangat baik, luar biasa bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu, karena itu kami percaya sungguh mendatangkan kebaikan bagi kami, dan itu akan berbuah berdampak bagi orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, buat teman-teman yang mendengarkan ibadah online pada hari ini, buat teman-teman yang berkomitmen mau memberikan diri untuk diubahkan oleh-Mu, teman-teman yang berkomitmen mau menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Engkau Kristus. Engkau Allah yang menolongnya. Apapun komitmen mereka Tuhan, kalau tadi perenungan singkat Tuhan Yesus, buat sikap-sikap sesuai dengan Tuhan Yesus, apa yang mau mereka lakukan, Tuhan tolong, Tuhan yang mampukan, dan Tuhan yang buat itu terjadi dalam hidupnya, sehingga nggak cuma jadi tindakan, tetapi menjadi kebiasaan dan juga jadi karakter Kristus yang tertanam kuat di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang berharga ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang semakin besar, kami semakin kecil, biar hidup kami dipimpin oleh Roh, bukan oleh karena daging. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik dan sangat amat baik ya Bapa. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan di rumahmu masing-masing. Yuk. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita, yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you, bless people. Selamat hari Minggu.